bareng gua Niabi ya. Nah, dimana hari ini gua ingin berbagi tentang sharing tentang 5P. Nah, apa sih 5P itu? Nah, nih ya teman-teman, catat nih brosis ya. Jadi 5P itu adalah sebelum kita berkendara, maka yang harus kita perhatikan adalah 5P ya. Nah, 5P ini sudah ada di sebelumnya, yang dimana ini berkelanjutan untuk ke depan, mengingatkan brosis untuk bisa aman dan nyaman saat berkendara. Nah, untuk 5P ini apa aja sih? Nah, yang pertama 5P ini adalah 1. Pakai helm dan jaket. Nah, ini juga harus penting brosis. Kenapa? Karena saat kita berkendara wajib menggunakan helm, yaitu perlengkapan berkendara. Nggak hanya helm dan jaket saja, tetapi ada perlengkapan yang standar, yaitu ada 5 juga. Yang pertama adalah kepala, dari kepala kita sampai kaki, yaitu pertama adalah helm. Nah, ini helm ini wajib brosis yang gunakan ya. Dan yang paling penting adalah sudah memiliki standar. Ya, standar apa? Standar yang nasional Indonesia, atau yang di helmnya itu ada namanya SNI ya. Jadi jangan sampai beli helm yang abal-abal 100.000, beli helm dipakai pecah juga, sama kepala pecah juga. Nah, itu hati-hati brosis ya. Yang kedua, kita menggunakan jaket pastinya ya. Jaket juga jangan asal jaket ya, yang tipis kayak saringan tahu lagi. Aduh. Jangan brosis ya. Yang paling tidak menutupi semua area badan kita ya, termasuk dengan tangan nih. Ya, kenapa? Saat kita ketika terjatuh, maka tubuh ini masih terlindungi oleh jaket. Kedua, tahan angin. Ketiga, tahan panas. Ya enggak? Iya, seperti itu. Nah, lanjut lagi untuk perlengkapan yang berikutnya, yaitu adalah sarung tangan. Nih, sarung tangan yang penting. Kenapa? Kebiasaan ya, brosis semua kalau berkendara pasti jarang banget pakai sarung tangan. Nah, pentingnya gimana brosis? Pentingnya kita menggunakan sarung tangan yaitu untuk menutupi bagian tangan kita nih di sini brosis nih ya. Ketika jatuh biasanya refleksnya tangan dulu, jatuh gusrak. Nah, ini bisa bonges ya, bonges nih. Ya, soak atau nggak soak. Ya, nih hati-hati ya. Karena apa? Kulit nggak ada gantinya. Tapi kalau kita pakai sarung tangan, ya kan, kita jatuh, sobek, sarung tangan masih bisa kita beli. Bener nggak? Gitu ya. Nih, dan sarung tangan yang dianjurkan yaitu menutup semua jari. Ya, jari di ruas jarinya nih. Jangan pakai sarung tangan yang setengah. Ya, ntar takutnya kalau pas jatuh jarinya setengah juga. Ah, bahaya itu. Bener nggak? Masuk lagi di celana panjang. Nih, ya, pakai celana panjang. Yang penting. Ya, mau celana apapun bebas. Yang penting nyaman dipakai. Lalu terakhir, yaitu ada nih sepatu. Ya, sepatu juga penting. Ya, kenapa? Untuk menutupi ruas kaki kita. Jangan terbuka, kasihan. Apalagi pakai sendal jepit. Ya, itu jangan. Ya, brosis ya. Jadi biasakan menggunakan perlengkapan berkendara yang aman. Ya, agar kita terhindar atau mungkin meminimalisir kecelakaan fatal kepada tubuh kita. Jadi nggak jamin juga ya kalau sudah pakai perlengkapan yang aman, tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah, itu sama aja. Tetapi ini bisa melindungi tubuh kita dari kecelakaan yang fatal. Contoh tadi ya, baret-baret, ya, luka, bahkan sampai fatal kayak helm tadi gitu kan. Nggak pakai helm itu bahaya, seperti itu. Nah, brosis, tadi 5P yang pertama sudah gue jelasin. Yaitu tadi ya, helm dan jaket, semua segala macam perlengkapan berkendara yang kita gunakan. Yang P kedua, yaitu apa? Perhatikan kanan dan kirinya. Nah, gimana caranya brosis? Nah, biasanya brosis itu kalau semisal kita lagi mau nyebrang, mau berbelok ke arah kanan dan kiri, pastikan kendaraan itu aman. Aman dalam artian tidak ada yang melintas, atau ketika kita mau nyebrang, pastikan tengok kanan dan kiri. Sebenarnya yang kita anjurkan adalah 4T sebelum kita menyeberang, ya, untuk memastikan kanan dan kiri kita aman. 4T yang pertama adalah tunggu sejenak, posisikan tunggu, jangan sampai melewati batas area seberang kita ya. Tunggu sejenak. Yang kedua, boleh tengok ke kiri ya, pastikan kiri kita sudah aman. Lalu T kedua, T ketiga masuknya ke kanan ya, lihat kanannya. Terakhir, pastikan lagi tengok ke kiri supaya tidak ada kendaraan yang melintas atau menerobos gitu ya. Sudah aman, baru kita bisa menyeberang. Ya, di perempatan atau persimpangan pastikan tengok kanan dan kirinya supaya kita aman. Begitu brosis. Brosis, tadi 5P yang kedua sudah gue jelasin juga ya, yang dimana harus tengok kanan dan kiri ya. Nah, yang 5P ketiga
yaitu perhatikan jaga jarak depan dan belakang, gitu ya. Jaga jarak depan dan belakang bagaimana? Biasa brosis kan suka nempel-nempel ya kalau saat berkendara gitu ya. Nah, contohnya jangan sampai terlalu dekat dengan kendaraan depan, takutnya jadian. Ya, jadian. Bukan ya. Ketakutnya nanti saling sodok gitu ya. Nah, itu bahaya, terjadi kecelakaan. Nah, bagaimana cara jaga jarak amannya? Dengan satuan waktu brosis. Biasanya brosis itu ngelihat kalau pas lagi berkendara nih ya, pasti melihat sisi kanan dan kiri, ada benda yang nggak bergerak. Nah, patokannya itu brosis. Gimana caranya? Ketika si kendaraan depan itu melewati batas benda yang nggak bergerak, maka kita bisa ngitung dalam hati gitu ya. 1.000, 2.000, 3.000. Nah, dengan jarak seperti itu, maka tercipta jarak yang aman untuk kita bisa mengantisipasi ketika kendaraan depan itu kayak rem mendadak, ya kan, berbelok tiba-tiba gitu kayak emak-emak ya. Nah, itu bahaya, hati-hati ya. Jadi kita bisa mengantisipasi gitu ya. Apalagi antisipasi kalau yang minjem di 100. Aduh, jangan, jauhin ya, hati-hati. Ya, pertemanan bakal hancur. Bener nggak? Nah, seperti itu. Nah, yang kondisi jaga jarak belakang bagaimana? Lihat area spion. Ya, area spion ini fungsinya untuk melihat kendaraan di belakang, atau kita bisa menengok sejenak ketika kita akan mendahului semisalnya ya. Pastikan area belakang itu tidak ada kendaraan yang melintas ya, atau mungkin tiba-tiba ngebut. Nah, itu juga bahaya. Pastikan tengok dulu ya, seperti ini tengoknya. Ya, cukup, jangan lama-lama nengok ke belakang, bahaya ya. Masa depan di depan bukan di belakang ya. Oke. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang 5P yang keempat, yaitu perhatikan untuk bagian depan dan belakang. Supaya apa? Supaya saat kita mendahului, nah ini penting brosis ya. Perhatikan depan dulu, depan kita seperti apa? Ada kendaraan yang melintas atau tidak, dan aman atau tidak untuk kita mendahului. Nah, itu yang depan. Posisi belakangnya, nah posisi belakang itu biasanya itu ada kendaraan yang tidak terlihat, yaitu dalam masuk area blind spot. Itu brosis ya. Jadi perhatikan juga depan dan belakang kita harus aman agar kita bisa mendahului kendaraan yang ada di depan kita, gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Biasanya tiba-tiba kalau ada mobil di depan ya, tiba-tiba mendadak ngerem, kita langsung ambil kanan dan kiri. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Kita bisa tertabrak dari belakang ya, ataupun kita menabrak benda yang bergerak di depan mobil, atau mungkin depan yang mobil kita yang bergerak atau berhenti tadi. Ya, jadi kita bisa nabrak. Nah, itu bahaya. Itu namanya adalah prediksi. Ya, kita sebutnya adalah prediksi bahaya. Kalau kita sebutnya adalah ya itu tadi. Kita harus bisa mengkondisikan area depan dan belakang agar kita bisa mendahului kendaraan itu dengan aman. Gitu brosis. Nah, lanjut 5P yang ke-5 terakhir nih, yaitu adalah perhatikan rambu lalu lintas ya, atau semua aturan yang ada di Indonesia atau mungkin di negara kita ya. Yang pasti seperti itu. Terkadang ini sudah banyak banget ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya, mungkin dari orang-orang sekitar. Contoh nih ya, contoh aja. Saat kita berhenti di lampu merah ya, posisi kita harusnya ada di mana? Kebanyakan rata-rata posisinya ada di depan zebra cross. Nah, itu salah brosis, itu sudah melanggar aturan. Yang seharusnya adalah kita berhenti di belakang garis stop sebelum zebra cross. Nah, itu salah satunya. Kita tertib berlalu lintas agar kita juga bisa selamat saat di jalan raya. Gitu brosis ya. Jadi tetap aturan itu harus dipakai brosis, jangan asal sembarangan. Yang nyelonong boy, yang suka nerobos lampu merah, apalagi yang suka lawan arus. Jangan lawan arus ya, lawan orang tua aja nggak boleh, apalagi lawan Tuhan. Nah, itu bahaya, hati-hati ya brosis ya. Jadi itu yang gua sampaikan buat teman-teman semua atau brosis semua. Untuk 5P ini jangan sampai tertinggal ya, atau dilupakan salah satunya. Kenapa? Karena ini untuk bisa memperhatikan kita untuk selamat di jalan raya. Oke brosis ya, ini udah gue ulas semuanya untuk tip hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat brosis semuanya. Dan tetap cari aman saat naik motor Honda. Asik. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Yeah!